Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, di pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas tentang ijtihad dan macam-macam hukum Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian sekarang adalah kita akan membahas tentang macam-macam sumber hukum Islam ya. Dan ijtihad. Nah, secara bahasa yaitu telah bersungguh-sungguh mencurahkan tenaganya, menggunakan pikirannya, dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad ini adalah suatu pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupan rohaniahnya untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini disebut mujtahid. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya yaitu mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan hukum-hukum, dan juga mampu berbahasa Arab dengan baik, kemudian memahami ilmu usul fikih, mengerti dan memahami soal-soal ijma atau kesepakatan semua ahli ijtihad. Nah, kemudian memahami nasi dan mansukh. Bentuknya ini dibagikan menjadi dua. Yang pertama itu ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah yang timbul di kalangan umat Islam karena belum adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. Ini ijma ya, belum adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua ada qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, bentuk-bentuknya yang masih diperselisihkan ada ikhtisan, ada masalah musalah, ada istisol, dan kemudian ada urf atau adat kebiasaan, ada madzhab sahabi, ada asy'aman qoblan. Nah, kedudukan ijtihad ini bagaimana? Ya, kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini dalam ajaran Islam itu sangatlah penting karena sudah dibuktikan semuanya kemampuannya menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam mulai dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Nah, melalui ijtihad ini masalah-masalah yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun hadis dapat dipecahkan sehingga umat Islam ajarannya itu terus berkembang menuju kesempurnaannya. Dan ijtihad ini merupakan kunci dinamika. Selain memang diperintahkan di Al-Quran, ijtihad itu merupakan proses alamiah bahwa manusia itu harus menggunakan pikirannya semaksimal mungkin. Apalagi pada masa sekarang yang mana banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam. Nah, bolehkah kita berijtihad? Boleh. Dengan catatan apa? Syarat-syaratnya sebagai mujtahid itu terpenuhi. Oleh sebab itu, di negara kita, di Indonesia ini terdapat lembaga yang dikenal dengan namanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, di Indonesia lembaga itu yang melakukan ijtihad secara kolektif dengan syariat Islam, terutama dalam hal muamalah. Nah, sekarang sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu secara bahasa yaitu hukum pemberian beban.
Sedangkan menurut istilah, itu merupakan ketentuan Allah yang menuntut mukallaf yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Hukum taklifin dibagi menjadi 5, yaitu apa saja? Yang pertama ada wajib. Wajib ini apa? Wajib ini adalah segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan. Apabila ditinggalkan akan berdosa. Ada apa aja? Wajib ain, wajib kifayah, dan sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Sunnah, yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, yaitu sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, sunnah hajat, sunnah abad. Nah, yang ketiga itu haram. Haram yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan itu berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Seperti apa? Perbuatan-perbuatannya yaitu seperti minum minuman keras, berjudi, mencuri, berzina, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada makruh, sesuatu yang tidak disukai atau tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, dan jika tidak ditinggalkan mendapat pahala. Yang kelima itu ada mubah. Mubah itu suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak mendapat pahala maupun tidak berdosa. Nah, yang kedua itu hukum wad'i, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang adanya suatu hukum. Misalnya apa? Sholat itu menjadi sebab adanya kewajiban berwudu terlebih dahulu. Ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian apa lagi? Adanya kemampuan yang menjadikan syarat wajibnya menunaikan ibadah haji yang terkandung dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Kemudian adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris itu menjadikan penghalang dalam hal pembagian harta waris dulu gini. Nah, itu tadi sekilas pembahasan tentang ijtihad dan hukum Islam. Nah, kalian perbanyak sumber informasi, perbanyak referensi agar ilmu-ilmunya yang kalian peroleh itu bermanfaat. Nah, terima kasih, semangat selalu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.